Football Universe. Chilavert adalah salah satu kiper yang memiliki kemampuan tendangan bebas yang mematikan. Selain itu, dia juga sangat hebat dalam menghalau bola masuk ke gawangnya. Karisma serta leadershipnya di lapangan juga sangat menginspirasi banyak kiper muda. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Kiper yang satu ini pasti dikenal oleh para penggemar sepak bola 90-an. Kiper legendaris ini selalu suka membuat kejutan. Meski bermain sebagai penjaga gawang, pemain bernama lengkap Jose Luis Felix Chilavert González ini justru dikenal sangat subur dalam urusan mencetak gol ke gawang lawan. Sepanjang karir, Jose Luis Chilavert berhasil mengemas 67 gol. Hanya kalah dari kiper legendaris Brazil, Rogério Ceni, dengan 131 gol. Chilavert lahir di Luque, Paraguay pada tanggal 27 Juli 1965. Lahir dari keluarga miskin yang bahkan untuk membeli sandal saja mereka tak mampu. Dia juga memiliki 3 orang saudara, sehingga untuk membantu ekonomi keluarganya, Chilavert harus bekerja keras menjual susu sapi. Sejak kecil, Chilavert senang bermain sepak bola bersama teman-temannya ketika ada waktu kosong saat tidak berjualan susu. Seorang mantan penjaga gawang Paraguay yang bernama Modesto Sandoval akhirnya menemukan bakat Chilavert sebagai penjaga gawang dan membawanya ke tim junior Sportivo Luqueño. Di tim junior ini Chilavert benar-benar berlatih dan mendapatkan arahan dari Modesto Sandoval. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Chilavert terus meningkat. Dan pada waktu usianya 17 tahun, dia kemudian dipromosikan ke tim utama Sportivo Luqueño yang bermain di Liga Utama Paraguay. Chilavert menunjukkan penampilan yang sangat baik di bawah mister gawang Sportivo Luqueño. Sejak bermain di klub kota kelahirannya ini, insting Chilavert untuk mencetak gol juga mulai terasah. 1 tahun setelah bergabung dengan Sportivo Luqueño, dia tercatat mencetak gol debutnya melalui eksekusi tendangan bebas. Mentor Chilavert, Modesto Sandoval, tidak hanya mengajarkan Chilavert untuk menjadi seorang kiper, tetapi lebih dari itu, dia ingin Chilavert merevolusi permainan seorang kiper. Sandoval beberapa kali bereksperimen dengan skema menyerang yang mendorong Chilavert melakukan build up awal. Sandoval, seperti dikutip dari The National, juga selalu memberikan porsi latihan tendangan bebas khusus kepada Chilavert. Karena bimbingan yang eksklusif ini, Chilavert benar-benar menjadi seorang kiper yang kreatif, baik dalam bertahan maupun menyerang. Pada tahun 1984, salah satu klub legendaris yang sangat terkenal di Paraguay, yaitu Guarani, akhirnya membeli Chilavert. Di klub ini, Chilavert muda bermain selama 1 musim, diturunkan di 19 kali penampilan, dan mampu mencetak 1 gol. Ketika mendengar bahwa di Paraguay ada kiper yang mampu mencetak gol lewat tendangan bebas, maka klub Argentina San Lorenzo akhirnya tertarik untuk merekrut Chilavert. Jadilah pada musim berikutnya Chilavert berseragam San Lorenzo. Di klub Argentina ini, Chilavert langsung membukukan gol pertamanya melalui eksekusi tendangan penalti. Setelah itu, dia terus mengasah kemampuan tendangan bebasnya. Kemudian saya mulai berlatih penalti dan tendangan bebas sampai mereka memberi saya kepercayaan, kata Chilavert. Pihak klub pun kagum dengan apa yang dilakukan Chilavert. Setiap hari dia tak langsung pulang begitu sesi latihan reguler selesai. Dia selalu berada di lapangan dan berlatih tendangan bebas serta penalti. Dia bisa melakukan latihan tambahan selama 2 hingga 3 jam.
3 musim bermain sangat baik di San Lorenzo, Chilavert kemudian mendapat tawaran untuk bermain di kompetisi Eropa. Klub Spanyol Real Zaragoza yang saat itu diasuh Radomir Antic meminang Chilavert pada tahun 1988. Di klub Spanyol ini, Chilavert pada awalnya menjadi public enemy karena dianggap bermain terlalu berani dan seringkali meninggalkan gawang terlalu jauh. Hal ini sangatlah wajar jika supporter Zaragoza kaget dan gerah dengan gaya main Chilavert, karena di era tersebut tidak ada kiper se-eksentrik dirinya. Saya masih ingat para supporter panik. Mereka terus berteriak dari pinggir lapangan dan meminta saya kembali ke gawang. Tapi saya tidak peduli pendapat orang lain dan percaya dengan kemampuan saya, kata Chilavert seperti dikutip dari Marca. Chilavert tetap tampil konsisten dan perlahan dia mulai mendapatkan tempat di hati fans Zaragoza. Dia pun melanjutkan tradisi mencetak golnya lewat tendangan bebas dan penalti. Pelatih Real Zaragoza bahkan menjadikannya penendang utama saat ada penalti yang didapat. Untuk mendukung eksekusi bola matinya, Chilavert semakin giat berlatih. Setelah latihan, dia kemudian melakukan sekitar 100 kali tendangan bebas dan 100 kali tendangan penalti. Setelah 3 musim memperkuat Real Zaragoza, klub Argentina Vélez Sarsfield kemudian membeli Chilavert di tahun 1991. Di Liga Argentina, Chilavert tampil semakin fantastis. Dia berhasil membawa Vélez menjuarai Liga Argentina sebanyak 4 kali. Selain itu, dia juga mengantarkan klub Argentina ini menjuarai Copa Libertadores tahun 1994 serta Intercontinental Cup tahun 99. Chilavert juga berhasil mencetak sebanyak 36 gol untuk klub ini, termasuk mencetak hat-trick ke gawang Ferro Oril Coste. Dia tercatat dalam sejarah sepak bola sebagai kiper pertama yang berhasil mencetak gol hat-trick. Gol-gol spektakuler dia cetak lewat tendangan bebas dan tendangan penalti untuk Vélez. Salah satu gol spektakulernya adalah gol tendangan bebas dari belakang garis tengah lapangan ke gawang River Plate. Tetapi di klub Argentina ini, Chilavert ternyata tidak selalu mendapatkan pujian. Dia juga beberapa kali mendapatkan kritikan dari media-media Argentina. Di Argentina mereka tidak dapat mengakui kesuksesan saya karena saya seorang Paraguay. Mereka adalah orang yang berpikir bahwa orang Paraguay tak punya hak untuk sukses di Argentina, kata Chilavert. Chilavert bahkan membandingkan dirinya dengan legenda Argentina Diego Armando Maradona. Menurut Chilavert, media Argentina tak adil dengan kondisinya. Pada 1994, Maradona sempat membuat insiden dengan menembakkan pistol ke udara saat diwawancarai sejumlah wartawan. Seseorang yang menembakkan pistol ke wartawan tidak akan mereka hukum, tapi mereka akan dengan cepat menghukum saya ketika melakukan kesalahan, ungkapnya. Tetapi meski sering mendapatkan kritikan dari media Argentina, Chilavert tetap membela Vélez selama 10 musim. Pada musim 2001-2002, dia kemudian pindah ke Racing Club de Strasbourg di Liga Prancis. Dia kemudian memperkuat Strasbourg selama 2 musim dan diturunkan di hampir 50 pertandingan. Pada tahun 2003, Chilavert kemudian pindah ke klub Uruguay Peñarol. Dan setengah musim kemudian, dia kembali ke klub yang membesarkan namanya, yaitu Vélez, di Liga Argentina. Pada tahun 2004, Chilavert pun memutuskan untuk gantung sepatu pada usia 39 tahun. Di tim nasional Paraguay, Chilavert adalah ikon nasional. Dia bahkan memperkuat Paraguay selama 14 tahun, dari tahun 1989 sampai 2003. Chilavert adalah pemimpin, motivator, serta orang yang paling peduli di tim Paraguay, sehingga dia sangat dihormati di sana.
Teman-temannya bahkan waktu itu memanggilnya dengan sebutan Presiden Masa Depan Paraguay. Piala Dunia pertama Chilavert adalah Piala Dunia tahun 1998 di Perancis. Pada waktu babak kualifikasi, dia sempat meninju striker kebanggaan Kolombia, Faustino Asprilla. Sehingga setelah pertandingan, Chilavert hampir saja dikejar pembunuh bayaran. Beruntung waktu itu Faustino Asprilla menghentikan langkah pembunuh bayaran tersebut, sehingga dia tidak jadi mengeksekusi Chilavert. Di pertandingan babak grup Piala Dunia 1998, Chilavert tampil sangat memukau. Dia berhasil menjaga gawang Paraguay tetap tidak kebobolan dalam 2 pertandingan, sehingga Paraguay dapat lolos dari babak grup. Dia juga menjadi kiper pertama dalam sejarah yang mengambil direct free kick di Piala Dunia dan hampir saja mencetak gol free kick tersebut ke gawang Bulgaria. Di babak knockout, Paraguay harus kalah dari Prancis lewat golden goal Laurent Blanc. Tetapi di turnamen ini, Chilavert tetap menjadi salah satu kiper terbaik di belakang Fabian Barthez. Pada pagelaran Copa America tahun 1999 yang diselenggarakan di Paraguay, Chilavert menolak untuk memperkuat tim nasional Paraguay. Alasannya sangat sederhana dan tepat, yaitu dia melihat bahwa Paraguay tidak perlu menjadi tuan rumah Copa America karena akan menelan biaya yang sangat besar, sementara kondisi di negara Paraguay lagi kritis keuangan dan banyak kemiskinan. Pada kualifikasi Piala Dunia 2002, Chilavert bersitegang dengan Roberto Carlos, sehingga dia diskors 4 pertandingan. Dia pun hanya duduk di bangku cadangan saat Paraguay melawan Afrika Selatan di pertandingan pertama mereka di Korea Jepang. Paraguay lolos dari babak grup, tetapi di babak 16 besar mereka harus kalah dari Jerman dengan skor 0-1. Secara keseluruhan, Chilavert tampil sebanyak 74 kali untuk tim nasional Paraguay, di mana dia berhasil mencetak 8 gol. Pada tahun 2003, Chilavert akhirnya memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Uruguay. Setelah pensiun dari sepak bola, Chilavert banyak berkecimpung di dunia politik dan sosial. Dia seringkali mengkritik pemerintah Paraguay terkait isu-isu sosial dan olahraga. Cukup untuk segala ketidakmungkinan, korupsi, penjarahan terhadap rakyat Paraguay, katanya saat deklarasinya pada malam Natal lewat akun Twitter pribadinya. Chilavert sangat tegas memperjuangkan kemajuan bangsanya, Paraguay, dan dia bahkan mencalonkan diri menjadi presiden Paraguay untuk pemilihan tahun 2023 mendatang. Chilavert adalah kiper legendaris. Chilavert adalah kiper yang unik. Chilavert adalah kebanggaan Paraguay.